Kesaksian kami tentang pelayanan kami, puji Tuhan, sudah 2,5 tahun, hampir 3 tahun ini kalian berdua boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalian boleh melayani Tuhan, memberikan kesaksian dan pujian dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Dan ceritanya saat itu kami diundang untuk jadi bintang tamu, untuk bawakan pujian di acara rally KKR. 3 hari berturut-turut di 3 tempat yang berbeda-beda juga. Nah, saat kami masih di salah satu daerah di Indonesia ini, dan saat kami tiba di sana, kami turun dari pesawat, kami dijemput sama gembala dan panitia yang dari sana. Tapi kami dijemput dengan wajah-wajah yang gimana ya? Kalau saya boleh bilang tuh, bahasa Inggrisnya bilang wajah-wajahnya agak sepet. Iya. Sampai saya ngomong sama istri saya, aduh sayang, kita salah apa nih sayang? Kok kita dijemput tapi mukanya kayak gini? Bener aja, belum sempat kami ngomong apa-apa, kami langsung ditarik sama gembala dan panitia yang ada di sana untuk istirahat di salah satu coffee shop yang ada di bandara itu. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami dijemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua malah bercanda-canda. Istri saya ini malah ngomong sama saya, dengan nada manja dia bilang gini, "Aduh sayang, masa iya sih aku udah mau dibunuh? Kan aku belum punya anak dari kamu." Kalian berdua ketawa-ketawa gitu kan. Tapi gembala sama panitianya udah gak bisa ketawa. Sampai akhirnya kami bilang, "Udahlah Om, jalanin dulu aja." Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang pertama itu. Dan saudara tahu, gak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu untuk sampai ke tempat KKR itu. Kami juga harus pindah-pindah hotel 3-4 kali untuk alasan keamanan dan keselamatan. Katanya sih gitu. Tapi di hari yang pertama gak terjadi apa-apa. Di hari yang kedua, sama, gak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget, gembalanya udah ngajak kami buat ngobrol. Dan gembalanya bilang gini, "Vano, Anda, sepertinya siang hari ini kita pulang aja." Loh, saya tanya, "Maksudnya pulang gimana Om?" "Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi." Kembali di saat itu harusnya saya dan istri saya kalian berdua panik. Harusnya kalian berdua khawatir. Kenapa? Karena yang bikin acara aja udah bilang dia gak sanggup. Tapi apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kami, apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga kami cuma ngomong gini, "Om, kami datang ke sini kan kami cuma mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, puji Tuhan Om, kami tahu kami bakal pergi kemana kok." Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Asmiranda teman-teman, itu membuat heboh
dengan keputusannya murtad dari Islam. Yang membuat heboh bukan masalah murtadnya, teman-teman. Yang membuat heboh adalah kesaksiannya. Kesaksian kenapa dia memilih murtad. Belum lagi suaminya, ya, Revano, itu mengatakan bahwa istrinya, Asmiranda, itu diancam. Dikatakan bahwa darahnya halal, teman-teman. Darahnya halal. Jadi ada sekelompok orang, yaitu orang Islam, yang menghalalkan darah Asmiranda. Yang saya bingung, perasaan ini teman-teman, sepengetahuan saya, umat muslim tuh marahnya dengan kamu, bukan dengan istrimu. Kenapa si Vano itu begitu dimarahi? Ya gara-gara dia mempermainkan agama. Kita tahu beritanya bagaimana sebelumnya dia memutuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat supaya bisa menikah dengan Asmiranda. Jadi ada pernyataan dari MUI bahwa si Vano ini sudah mualaf. Terus 1,5 bulan kemudian, dapat kabar malah istrinya yang keluar. Dan sebelumnya memang kita sudah dapat kabar, ya, dari berita-berita di mana Asmiranda mengatakan bahwa Vano itu tidak jadi, dia kembali menjadi Kristen. Batal masuk Islamnya. Tentu saja itu yang membuat marah umat muslim. Karena kamu mempermainkan agama, artinya bolak-balik kan gitu. Masuk Islam, besoknya keluar lagi. Apa tujuan kamu? Oke, itu membuat kesal. Itu wajar ya, manusia kesal melihat kelakuan orang seperti itu, mempermainkan agama. Tapi yang lebih buat kesal lagi, kesaksian kamu di seluruh gereja, kemanapun kamu bersaksi, kamu mengatakan apa? Bahwa istrimu, itu darahnya dihalalkan oleh umat muslim, diminum. Perasaan yang minum darah bukan kami. Silakan dicek. Siapa, agama mana, yang ada tradisi mengatakan, ini melambangkan darah Tuhan kita minum. Ini melambangkan tubuh, dimakan. Siapa yang makan dan minum darah seperti itu? Coba saya tanya. Silakan dicek. Oke? Itu satu fitnahan yang keji. Terus yang kedua, dia juga memfitnah bahwa ada upaya untuk melenyapkan nyawa, untuk membunuh mereka dengan memasang bom. Bayangkan teman-teman, pasang bom. Tapi kita nggak pernah dengar kabarnya dari kepolisian bahwa ada KKR kekristenan yang dihadiri oleh mereka berdua, ditemukan bom. Jadi siapa yang jinakkan bom tersebut? Pendeta, full-timer gereja kah yang menjadi penjinak bom tersebut? Sampai kepolisian, kita nggak dengar beritanya. Coba kalian pikirkan. Nah, jadi yang buat marah itu adalah kesaksian palsu yang memojokkan Islam ini. Framing-framing jahat yang memojokkan Islam. Dan saya yakin teman-teman Kristen itu juga tidak setuju. Tidak setuju ada orang murtad dan menjelek-jelekan agama lamanya dengan cara seperti ini, dengan cara fitnah. Saya yakin teman-teman Kristen juga nggak suka. Walaupun teman-teman Kristen saat mendengar kesaksian mereka itu terpukau, terlena. Ya, terlena karena mungkin suaranya bagus, karena mereka sambil nyanyi. Sekaligus promosikan lagu baru mereka saat mereka kesaksian. Jadi setelah mereka mereka menikah terus ya murtad kan gitu. Setelah murtad, dunia entertainment mereka kacau. Kacau karena banyak pihak-pihak itu memutuskan kontrak. Ya, memutuskan kontrak atas skandal yang mereka buat. Akhirnya mau nggak mau, karena memang biaya hidup mahal kan, apalagi artis teman-teman, biaya hidupnya lebih mahal daripada kita. Pasti lebih mahal. Perawatan dirinya, bajunya, dan sebagainya, rumahnya mungkin masih nyicil, dan sebagainya. Itu membuat mau nggak mau mereka berpikir, apa kerjaan yang lain gitu. Dan terakhir, gereja memfasilitasi dengan mengundang mereka untuk kesaksian dari satu tempat ke tempat yang lain. Bayangkan, saya tahu persis itu, betapa sibuknya mereka dua, keliling se-Indonesia untuk kesaksian. Untuk kesaksian, sekaligus promosi lagu rohani. Jadi mereka buat lagu dan kesaksian. Dari situ kan dapat persembahan kasih. Dapat persembahan kasih, belum lagi ada yang simpati, ada yang kasihan, mungkin transfer, nawari. Cuman yang jeleknya, kenapa kesaksiannya dibarengi dengan menjelekkan agama Islam? Ini yang nggak bagus. Ini yang membuat marah umat muslim. Nggak benar seperti itu, teman-teman. Jadi di sini saya berkali-kali ingatkan teman-teman ya,
terutama teman-teman Kristen, menurut kalian pantas nggak? Pantas nggak memframing dengan cara seperti itu? Bahkan tidak ada buktinya, kecuali ada bukti masih oke, kita terima. Dia kasih nampak, lihat nih berita di koran. Ya, misalnya Polres mana atau Polda mana. Di Polda ini, ya tim gegananya menemukan bom di KKR ini. Yang namanya KKR itu pasti ada datanya, betul nggak? KKR itu acara besar, teman-teman. KKR itu acara besar. Masa nggak ada dokumentasi? Nggak mungkin. Ya, dimanapun KKR pasti ada dokumentasi. Ada buktinya. Tunjukkan dong buktinya. Kalau memang ada upaya pengancaman dan bom tersebut. Ini kan nggak ada, kamu cuma ngomong. Ini bahaya, teman-teman. Mereka kadang-kadang gini ya. Ini mohon maaf nih, saya lihat beberapa orang-orang ya, merasa bahwa, oh ini kan kita ngomongnya di internal, tenang saja, kita ngomong di internal. Nggak akan tersebar keluar. Jadi boleh sembarangan ngomong agama orang lain. Kita ambil contoh Gilbert Lumondong. Ya, bagaimana Gilbert Lumondong itu menjelek-jelekan Islam, dan dia sendiri bilangnya apa? Oh ini kan kajian internal kami. Jadi kalau kajian internal, itu boleh menjelekkan agama orang. Coba saya tanya. Boleh memang ya? Memframing agama orang lain. Itulah saya bilang, saya berharap ya, dari gereja-gereja ini bisa menyortir orang-orang yang memberikan kesaksian, orang-orang yang khotbah di gerejanya. Kita lihat sering sekali kejadian seperti ini. Contohnya, ya, ada Buluku Suntur Saifuddin Ibrahim. Itu kesaksian di gereja juga sama. Menjelekkan Islam. Kosman bin Sunet. Terus Murtadin, ya Yosua, yang mengatakan dulu dia di Islam, itu dia membakar gereja. Oh, saya di Islam, kami didoktrin untuk membakar gereja. Itu kan luar biasa fitnahnya, teman-teman. Luar biasa sekali. Tapi dibiarkan. Bukan hanya dibiarkan, malah diundang di cabang-cabang gereja yang lain. Misalnya GBI, ya, udah undang dia di cabang Jakarta. Nah, nanti GBI yang sama, GBI Glo, ngundang lagi dia untuk kesaksian di GBI Glo Bandung. Putar se-Indonesia. Ini kan kelewatan, teman-teman. Ya, ini kelewatan. Saya nggak ngerti, di mananya mendidik, di mananya membangun iman setelah mendengarkan kesaksian ini. Bukankah orang naik mimbar gereja, itu tujuannya supaya memberikan khotbah yang membangun iman. Dengan menjelekkan agama orang, di mana membangun imannya? Coba saya tanya. Di mana? Kalau khotbah, ceramah, tirulah. Ya, tirulah orang-orang yang benar. Di sini saya akan tunjukkan ya, contoh orang yang pindah agama, tapi kelakuannya benar. Kelakuannya benar, teman-teman. Ya, saya akan tampilkan ini. Oh, aku merasakan alhamdulillah ya Allah, you chose me to have this scenario of life yang seperti ini gitu. Bayangin aja mama udah benar-benar dependent sama kita kan anak-anak perempuannya. Aku berlima ya, 1, 2, 3, 4. Aku anak keempat, kakakku perempuan semua, adikku terakhir cowok gitu ya. Dan itu juga dalam sebuah keluarga Batak itu suatu apa ya, it matters gitu. Akhirnya punya anak cowok gitu kan. Kalau enggak dia bisa sampai 13 gitu. atau enggak terima punya anak, enggak dianggap kita punya anak. Wow. Karena segitu patriarkalnya kan value-nya pada saat itu gitu. Tapi kalau sekarang mungkin udah beda ya, karena kan semua udah kalau dulu kan gitu kayak mamaku mungkin kayak kamu belum ada anak. Ini anak 1, 2, 3, 4 enggak mesti anak laki. Iya kan kayak gitu. Terus pada saat mama lagi produktifnya terus kondisinya gitu lagi kan, diujinya luar biasa gitu ya. Ternyata dulu waktu kecil tuh aku inget banget, aku sering doa, ya Tuhan ini ya, lah Bapak yang ada di surga kan gitu ya. Aku pingin nyembuhin mama dong gitu ya, kayak gitu. Doanya tuh doa anak-anak gitu. Aku pingin bisa ini nyembuhin mama biar mama bisa jalan lagi, biar bisa beraktivitas lagi gitu. Ternyata aku dikasih obatnya. Yaitu Al-Quran gitu. Jadi alhamdulillah ternyata obat itu bukan berarti harus ngomongin mamaku bisa jalan dalam artian fisik. Ternyata ya mama ngajarin aku sabar, mama ngajarin aku tentang bertekad kuat ya. Yakin aja nak gitu, yakin. Padahal waktu itu mah ini kita nggak bisa beli apa-apa buat makan gitu ya. Yakin aja nak, pasti ada pertolongan Tuhan itu ada.
Terus ada aja loh beneran tahu ada saudara, bawa makanan gitu ya kayak. Oh, wow. Oke, ya God exists gitu. Iya. Jadinya kan ya kita akhirnya kan dengan segala kondisi kayak gitu kita akhirnya nyari Tuhan kan Right. gitu. Dan ya menariknya adalah ketika aku mempelajari Bible, mama kan selalu tuh ya tiap pagi tuh kalau ini apa renungan harian santapan rohani ya gitu ya selalu baca. Nah kan itu kan baca dari awal sampai akhir tuh ya, dari Kejadian sampai Maliaki, terus Matius sampai Wahyu gitu kan. Oh wow. Udah tuh aku baca semua tuh kan, aku semakin baca semakin bertanya gitu karena emang aku dasarnya emang tukang nanya-nanya gitu ya. Jadi akhirnya aku nanya tuh ke guru itu salah satunya, nanyain tentang salah satu yang aku ingat banget tuh nanyain tentang proses penyalipan ya, karena Yesus yang alhamdulillah sekarang aku tetap mencintai tapi aku memanggilnya Nabi Isa itu pada saat di Getsemani kan juga berdoa kan sama Tuhan gitu ya, pada Allah Bapa di surga kalau bisa mungkin cawan ini ya kan diinikanlah dilepaskan dari aku, tapi kalau jika itu adalah maumu gitu berarti kan di situ ada posisi yang menurutku berserah gitu. Terus tapi memang pada saat aku mempertanyakan proses penyalipan itu guru agamaku bilang jangan kelebayan nanyanya. Kalau kamu kelebayan nanyanya kamu berarti kurang beriman gitu. Terus abis itu ya udah oke, nggak boleh nanya lagi. Abis itu justru ngaku dosa kan di zaman itu kan masih pemikirannya ya itu beragama aja gitu, nggak berusaha untuk mencari Tuhan gitu ya. Jadi seolah-olah kalau berpikir dengan sudut pandang yang berbeda itu kayak dianggap dosa. Iya gitu. Jadi ya udah akhirnya dengan kondisi seperti itu aku akhirnya menerima ya udah deh kayak nelen jamu aja pahit-pahit deh gitu. Berusaha untuk mengikuti tapi di kepala tuh kayak kadang-kadang nggak nyambung gitu. Gitu. Apalagi karena memang dalam beberapa risetku tentang yang konsep One God tapi Trinity itu memang aku nggak ngerasa I am into it gitu. Dan menariknya ketika aku kuliah ketemu teman yang keluarganya backgroundnya tuh mualaf, neneknya dia mualaf gitu. Terus kita kan biasa lah tahun 98 ya lagi seru-serunya reformasi kan. Semua bisa ngerasa inilah akses informasi itu sangat memungkinkan saat itu gitu. Terus kita ngomongin macam-macam. Dulu aku kuliahnya kan di jurusan ilmu komunikasi ya di FISIP. Di FISIP itu bener-bener kayak dikasih ruang untuk berpikir gitu. Kalau dulu kayaknya kalau berpikir jangan kelebihan nanti kamu berdosa gitu. Ya, ini udah berpikirlah gitu. Kamu berpikir maka kamu ada gitu kan kalau kata Descartes. Ya udah. Oke, aku berpikir gitu. Terus kita sampai ke suatu pembahasan karena itu lagi ngomongin tentang teori komunikasinya Shannon Weaver. Kita sampai ke suatu pembahasan. Oke, berarti kalau ngomongin pesan nih sumber pesan, ada kemungkinan mengalami kita nyebutnya inilah perbedaan antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Karena ada satu dan lain hal yang berhubungan dengan mediumnya atau channelnya gitu ya. Mungkin ada noise, ada disturb by apalah macam-macam gitu. Sehingga yang maksudnya pesan dari si A ke B itu gak sampai 100% sama gitu. Nah terus kita ngobrolin itu dan akhirnya kita sampai ke pembahasan tentang siapa sebenarnya pemilik alam semesta ini gitu kan. Ya karena aku udah dipahami oleh gereja dan keluarga itu ya udah ya itu Tuhan tapi inkarnasi dalam Yesus kan gue bilang gitu. Temanku bilang kalau Yesus kita juga mengimani gitu. Kan kaget kan, belum pernah ngobrol sampai sedip itu sama teman yang Muslim. Yang mualaf ini. Dia bukan mualaf, neneknya yang mualaf. Jadi dia mungkin udah biasa dengan pembahasan yang lebih santai kayak gitu. Gitu. Kalau yang lainnya kan biasanya kan gitu langsung udah bikin udah bikin pagar gitu kan. Akhirnya enggak ada. Iya terus ya udah terus seriusan bukannya kamu nabinya Muhammad kan kayak gitu. Itu juga. Jadi sebelum Nabi Muhammad Yesus dulu. Tambah bertanya lagi kan. Gak pernah ada itu catatan literatur di kepala aku tentang itu gak pernah. Seriusan gitu kan nanya kan. Iya. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada ininya, ada kisahnya yang semuanya sama-sama ngebahas tentang Tuhan. Karena kita nyebutnya Tuhannya Allah. Tapi karena temanku daripada ntar jadi debat kusir kan kita diskusi kan gitu kan, namanya juga anak berpikir kan. Oke. Yaudah diskusinya orang Batak tuh tinggi gak sih?
ya kayaknya kalau intonasi mah itu dari I'm born with it ya. Jadi apa boleh buat. Nadanya pasti begitu. Minimal gain levelnya ya, gede. Gain levelnya. Ya udah. Oke, silakan. Singkat cerita akhirnya penasaran dong, riset terus ketemu sama beberapa buku yang ternyata enlightening banget waktu itu gitu. Profesor Maurice Bucaille bikin buku Quran, Bible dan Science, terus ada Syekh Ahmad Didat yang bikin buku The Choice gitu. Dan akhirnya semua pembahasan mereka itu menariknya adalah kalau yang Prof Maurice Bucaille itu akhirnya dia embrace Islam karena dia tadinya seorang ini kan profesor yang dia dari Perancis meneliti kadarnya garam di salah satu mumi kok ini tinggi sendiri gitu. Dan dia penasaran loh ini beda sendiri loh. Terus salah satu koleganya yang muslim karena dia risetnya di Kairo kan di Mesir, dia bilang nggak usah pusing, itu ada di Al-Quran. Udah dibahas bahwa Allah akan menjaga badannya Firaun yang satu ini untuk jadi peringatan gitu. Wow. Terus akhirnya di riset gitu. Oh iya beneran ada di surat Yunus ayat 92 gitu. Akhirnya dia masuk Islam dan dia akhirnya ngeriset lebih banyak lagi dan dia bikin buku itu gitu. Nah, akhirnya aku baca bukunya dan menarik nih gitu. Terus akhirnya baca juga semuanya akhirnya pokoknya merujuk ke satu kitab yang belum pernah aku kenal sebelumnya yaitu Al-Qur'an. Dan dari situ akhirnya aku membuat risetku. Kali itu ya. Membuat risetku. Terus yang kayak kok ini beda ya ternyata. Oh kalau di dalam pemahamannya Al-Quran yang dikurban tuh Nabi Ismail. Betul. Bukan Nabi Isa gitu. Oh ya oke. Terus ada kisah. Oh sama ya kisah Nabi Musa nih. Nabi untuk Bani Israelnya emang rada-rada gitu kan. Sama ya di kisahnya di dalam Alkitab. Di dalam Taurat apa segala macam. Perjanjian lama kan terutama itu ya. Terus tapi pas ketika Nabi Isa kok beda gitu. Terus kok menarik ya di sini ada pembahasannya bahwa Nabi Isa juga kisahnya sama apa istilahnya dia dengan Rohul Kudus gitu. Oh ada Rohul Kudus ya gitu. Oh ada tuh. Terus terakhir peristiwa penyalipan yang bikin aku benar-benar mikir. Itu ada di surat An-Nisa, makanya that's why I chose An-Nisa. Ternyata di dalam surat An-Nisa ayat 157 itu dijelasin bahwa mereka juga nggak yakin kalau yang disalib itu Nabi Isa gitu. Dan Nabi Isa itu sebenarnya diangkat sama Tuhan ke langit gitu. Dan ada ayat yang di 171 itu diingetin kayak buat ahlul kitab gitu. Janganlah kamu berlebihan dalam agamamu. Dikatakan Tuhan itu satu bukan tiga. Terus yang kayak oke. Perhaps this is buat aku ya. Lagi-lagi ya aku menyebut ini kan namanya agama kan hubungan tadi ya, hubungan yang diikhtiarkan seorang manusia agar tidak mengalami goncangan kerusakan ya. Jadi agama itu agar kita tidak brutal, tidak ada di frekuensi. Iya, tidak ada di frekuensi yang rusak itu gitu. Dan pada saat itu aku merasa ya udah oke, mungkin ini suatu tanda yang waktu itu aku bertanya-tanya, aku sambil minta kan show me the way gitu, karena aku sering nggak bisa terjawab nih di dalam Bible gitu, dan dikasih ini kayak is it gitu ya, tapi kok ya, ada tapi kok lihat surrounding kan lagi rame-ramenya apa tuh yang ngeboman di gereja segala macam, kayak nggak sinkron ya, ini kitabnya kayak bagus tapi kenapa ya orang-orangnya kenapa begini ya kan gitu, ya udah deh agnostik aja gitu kan, akhirnya agnostik gitu. Tapi so tell me ini fase agnostik ini artinya apa sih? Kayak lu percaya ada Tuhan, tapi ada the greater power, the greatest one, the greatest power, tapi lu nggak mau terlibat dalam organized religion. Iya, karena menurutku itu cuman penamaan aja gitu. Oke. Dan kadang-kadang politik lah. Iya, dan gara-gara itu mereka berantem. Kalau ingat Ku Klux Klan ya kan, even Vatikan aja sama Martin Luther itu dulu berantem gitu. Jadi kayak apa sih ini kok kayaknya semuanya in the name of apa kalau lagunya dulu Rage Against the Machine. Kali in the name of I won't do what you tell me. Ya kayak gitu ya. Kayak masa sih gitu. Ya udahlah, pokoknya kan Tuhan Maha tahu. Aku doa ya udah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dan pemilik alam semesta. Selalu gitu ngomongnya. Gitu. Iya. Tapi berarti ketika lu menjalani si agnostik ini berarti lu nggak ke gereja, tempat ibadah, nggak ke tempat ibadah sama sekali, dan
Dan belum berani juga ke masjid. Tetap doa tapi Tetap doa. di rumah gitu misalnya. Iya, Oke. tapi dengan dia itu freestyle gitu. Right. Sekarang ini gue sendiri juga banyak ketemu sama teman-teman yang mungkin gue percaya Tuhan, gue percaya ada yang ciptain bumi ini dan segala isinya, tapi untuk gue melakukan ritual-ritual dan habis itu hangout sama teman-teman yang yang kayaknya malah bikin gue ngerasa bersalah kalau misalnya gue gak ke gereja tiap Jadi minggu. pendosa gitu ya Iya kan? rasanya. Jadi kayak gue males deh. So they don't really believe in organized religion anymore. Itu dinamakan agnostic. You know, is that agnostic gitu? Iya, kalau from my ini ya understanding ya seperti itu yang Oke. yang Jadi kedapat itu gitu. berapa lama tuh berarti? Mungkin sudah setahun ya. Setahunan ya? Oke. gitu. Oke. Dan- So what happened sampai akhirnya dari yang udah nyaman nih dengan hubungan lo sama Tuhan tapi tanpa ke tempat ibadah sampai akhirnya sekarang ini. Nah, itu ada satu momen sih sebenarnya aku nyebutnya kode keras. Oke. Jadi suatu ketika aku dapat mimpi. Oke. Mimpi yang wah itu mah kayaknya horor banget gitu kalau beneran kejadian gitu. Aku mimpi terbujur kaku yang kondisinya kayak ada di dalam kuburan. Ya gitu di kuburan. Pokoknya rasanya itu gelap dan tiba-tiba ada cahaya nanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu gitu. Itu yang aduh kalau inget masih merasa merinding ya. Itu tuh aku bangun terus aku nangis gitu. Aku nangis ya. Ini is it gitu. Karena kan mimpi kan gak bisa dikontrol ya. Sesuatu yang aku meyakini itu hal gaib. Dan aku juga meyakini kalau di dalam Bible dulu kan kita tahu bahwa mimpi juga kan ada salah satu cara Tuhan menyampaikan kebenaran gitu kan. Yang oke, ya perhaps mungkin ini kali gitu. Jadi aku kerasa kayaknya kita nunggu apa lagi sih, nunggu dipanggil mati gitu. Nah, dari situ akhirnya aku sudah lebih rileks lah, lebih berserah lebih tepatnya mungkin ya untuk oke, mungkin iya ini udah dikasih kan kamu kemarin minta cari tahu yang mana the real truth ya udah akhirnya itu yang membuat aku kemudian lebih rileks dan dalam proses itu aku ya itu diizinkan oleh Allah untuk ketemu lagi sama papaku. Dan bapakku itu waktu itu ternyata juga dia bilang ya saya juga udah embrace Islam gitu. Oh really gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah ayo ya udah bapak ikut nyaksiin deh kamu syahadat gitu. Ya udah akhirnya aku syahadat 2 September 2000 di Masjid Raya Pondok Indah sama Ustadz Ridwan Lubis yang waktu itu juga mensyahadatkan bapakku gitu. Ya udah dari situ aku ngerasa yang padahal kan ini aku dulu sebel banget gitu ya sama sosok ini gitu ya. Selalu yang aku ngerasanya kan Sama papa. Iya gitu yang kayak tapi kok bisa gini ya dibersihin gitu ya. Hati tuh kayak dibersihin gitu. Kayak yang udahlah ya itu kan bagian dari proses tadi ya skenario Tuhan gitu yang kita nggak bisa ngontrol itu di luar kemampuan kita. Orang kita adalah servant of God kan, kita kan selalu meyakini itu gitu bahwa ya nggak mungkin lah ya nggak bisa kita coba aja nggak bisa gitu ya itu menunjukkan bahwa kita bukan siapa-siapa, kita hanya hamba gitu dan dari situ Masya Allah gitu jadi kayak kok bisa ya rasa itu jadi hilang gitu. Padahal dulu kan pas minum ini bukan anak sembarang anak gitu ya. Iya, ini adik saya gitu. itu kan shocking banget ya. Iya. Itu kalau dibikin film kayak seru banget gitu ngebayangin part itu. Iya. Karena aku masih ngebayangin gitu kalau inget cerita itu gitu. Jadi Iya. ya udah singkat cerita akhirnya sejak aku menjadi muslim malah aku ngerasa ada pembaruan gitu dalam hubunganku dengan bapakku dan bahkan setelah itu kan sempat ada naik turun ya karena tadi ada isu-isu di luar itu ya yang nyangkanya aku bilang aku nggak ngakuin bapakku padahal itu ada isu-isu lain gitu ya pada saat yang aku ini mau udah nikah. padahal udah setelah baikan. Saya pikir sebelum baikan ini terjadi. Setelah baikan ya itu Oke. namanya setan kan nggak suka dong. Wah ini kok bisa anteng sih akur lagi sama keluarga nggak bisa dipisah lagi dikasih isu baru ya iyalah gimana nggak bingung kan yang satu sisi ya iyalah belain ibu kanu lah yang ada di pelaminan daripada ya kan waktu itu kan karena sih kayak Sorry, gitu. gue rada-rada agak miss deh itu ya. Iya, gue soalnya nggak ngikutin si gosip-gosip itu saat jadi itu. pokoknya What happened? suatu ketika Konteksnya. itu memang dibilangnya aku karena bapakku kan nggak tinggal bareng kan gitu ya. Maksudnya aku kan lebih sering ke mama gitu ya. Nah cuman pada saat itu dibilangnya
aku nggak ngakuin bapakku gitu. Oke. Dibilangnya Media nih yang ngomong. Media bilang, Oke. enggak, maksudnya nanya siapa yang ngomong itu, bapakku langsung atau bukan gitu kan. Cuman digoreng biasa gitu. Ya. Dan dibilangnya aku nggak mengakui bapakku sebagai bapakku gitu. Jadi enggak gitu. Akhirnya siapa yang ketahuan? Siapa yang ngegoreng berita itu? Iya tahu. Cuman kan kita kan nggak perlu ngainin lah gitu ya. Maksudnya part of the family Tujuannya atau? memang ya itu keluarga luar yang dari keluarga baru bapak. Dan Oke. namanya orang mau nikah kan pasti kan pinginnya kan yang lahirin lah ya, yang hadir. Ya udah karena bapakku nggak bisa karena kondisinya tadi, yang mendampingi nggak mau kalau barengan gitu kan. Ya udahlah. Ya udah mamaku aja gitu ya. Right. Kan udahlah, hidup udah ribut, ngapain ributin lagi kan gitu aku mikirnya. Ya udah, jadi ya aku berusaha untuk stay in balance lah. Gimana pun juga kan mama aku dulu disakitin sama bapakku. Kalau aku terlalu dekat juga mamaku kan ngerasa, kamu kok gitu nak sekarang ya, kan serba salah gitu. Jadi kan, dan gak enak loh jadi anak yang di posisi kayak gitu. Iya gitu. sih, Makanya exactly. kalau sekarang sebuah kondisi perceraian itu dinormalisasi, ya ampun, gak kebayang anak-anak itu kayak apa kasihannya gitu. Sebagai orang yang pernah ngerasain di posisi itu, sedih banget gitu. Makanya akhirnya setelah perjalanan gitu ya, aku juga karena di satu sisi nggak sempat belajar secara menyeluruh. Pas aku nikah itu kan ya udahlah modal nikah aja, niat nikah untuk sesuatu yang lebih baik gitu, tapi nggak punya tools. Makanya pada saat di perjalanannya ya aku hancur hantak juga gitu ya. Akhirnya ya udahlah, daripada mudarat nggak kuat lagi, ya udah kita we can go on our way gitu ya, satu-satu masing-masing gitu. Dan ya pada saat itu tahun 2012, kondisi yang paling the lowest part lah of my life gitu. Mama juga lagi kondisinya ternyata kena cancer dan ada diabetes gitu ya. Jadi bener-bener pokoknya itu kayaknya ngerasa Ini why God why gitu. 2012. Oke, bentar. Jadi ini kondisinya berarti lu udah embrace Islam. Udah. Tapi belum belajar secara menyeluruh. Jadi kayak I just do it by otodidak gitu. Ternyata kan kalau belajar kan harusnya ada guru ya. Gitu. Jadi belum ada guru doang. Oke. Tapi secara karir pun juga I think at the time you were masih jadi musisi lah ya. Betul, gitu kan. betul. Dan habis itu tahun 2012 itu konteksnya apa lagi ya? Aku udah di parlemen waktu itu. 2009 kan masuk. Politik ya, udah gitu. parlemen. So what happened di tahun 2012 sampai menurut kayaknya nih dari mood-moodnya nih, ini adalah titik terendah dalam hidup lu banget gitu. Ya itu kondisinya tuh bener-bener rasanya tuh kayak aku ada di apa ya, rasanya di black hole gitu, kayak aku terhisap terus gitu, nggak pernah keluar lagi. Kondisinya benar-benar this is too much gitu for me ya, sebagai wakil rakyat yang ternyata surround me doesn't feels like they're wakil rakyat ya, gitu kan. Ya, kebanyakan kalau ngomongin idealisme bagus, tapi in practice ya nggak matching gitu. Dan banyak pemikiran yang bertabrakan di kepalaku gitu. Dan kondisinya waktu itu aku juga sambil ngurusin mama, karena pada saat nggak lama setelah aku masuk di parlemen, mamaku kena cancer itu tadi gitu. Jadi yang bener-bener kepala tuh bener-bener kayak di blender out-outan lah gitu kalau dibahasain ya gitu. Terus divorce juga ya? Iya, karena pada saat itu kita udah bener-bener different frekuensi gitu. Jadi kayak udah nggak nyambung lah pokoknya, nggak nyambung berat. Dan akhirnya we went to court dan akhirnya pisah. Dan mama, aku sambil ngurusin mama kan, sambil bolak-balik ke rumah sakit. Dan mama bilang, nak, berjuang bisa di mana aja. Terus nak, jadi muslim yang benar ya nak, muslim yang baik. Itu kayak langsung pok gitu. Wow. Padahal lagi. Mama seorang Kristen yang taat. Dan that's amazing. Banyak teman-teman yang nanya kepada saya, apa sebenarnya yang terjadi kepada diri saya. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, saya kembali harus bolak-balik dari Jakarta ke Medan untuk memenuhi panggilan dari Polda Sumatera Utara. Ini mirip dengan kondisi tahun lalu, di mana para Polikardus ngamuk besar setelah saya dianggap sebagai biang kerok, sebagai otak yang membuat Saifuddin Ibrahim viral, Paul Jang viral, Rudi Simamora alias anak Batak viral hingga masuk ke dalam penjara. Sehingga mereka berusaha untuk bisa membalas dendam dan juga membungkam saya. Karena dianggap sebagai batu sandungan, dianggap sebagai penghalang dari tujuan mereka.
Tahun lalu, 9 kali saya harus bolak-balik dari Jakarta ke Medan, dan berakhir dengan channel saya, yaitu Hidayah Mu'alaf Channel, disita oleh pihak Polda Sumut. Dan tahun ini, teman-teman, karena saya begitu agresif, begitu aktif, membongkar modus-modus Polycardos, seperti bagaimana saya membongkar pernyataan Pendeta Gilbert Lumondong yang menghina zakat dan cara sholatnya umat muslim. Serta saya membongkar hasil kajian, hasil riset dari Ketua Biblika BMPT KKI, Pendeta Dr. Yonatan Purnomo, yang setelah melakukan riset mengakui bahwa Bible yang digunakan teman-teman Kristen itu salah. Bahkan Trinitas itu juga salah menurut Dr. Yonatan Purnomo. Hal tersebut tentu saja membuat marah Polycardos, karena dianggap saya menggunakan tangan orang-orang mereka sendiri untuk menampol, untuk menghajar mereka. Dan itu membuat jemaat mereka goyang, membuat jemaat mereka kebingungan. Karena kalau tidak mau percaya, itu bukan statement saya, tetapi itu statement dari pakar-pakar mereka sendiri. Sehingga banyak orang yang percaya dan memilih meninggalkan tempat mereka. Dan sekali lagi teman-teman, Polda Sumut dipakai untuk menghentikan saya. Mereka menargetkan untuk bisa memenjarakan ataupun minimal membuat channel saya, yaitu Jadid HMC ini, kembali bisa disita seperti nasib channel HMC. Kemarin teman-teman, saya ngobrol dengan Kores, serta Ustadz Wafi, dan beberapa teman ya. Mereka sampai bingung. Mengapa selalu saya yang dijadikan target utama? Apakah karena saya berasal dari suku Tionghoa dan dianggap sering mengalah terhadap tindakan mereka, dianggap kurang keras, dianggap tidak melakukan perlawanan, sehingga dipikir ini gampang untuk dibereskan. Atau ini hanya sekedar cobaan yang Allah berikan karena ada hal yang salah dari diri saya. Kalau teman-teman bertanya kepada saya sendiri, saya lebih memilih untuk mengatakan bahwa ya ini adalah ujian yang harus saya hadapi. Ujian yang harus saya lewati untuk naik kelas. Karena bisa jadi, selama ini niat saya belum 100%. Bisa jadi. Di mulut saya berkata, perjuangan yang saya lakukan, lillahi ta'ala. Tetapi, bisa jadi, di dalam hati saya, tidak 100% seperti itu. Kadang saya masih bisa bersedih. Kadang saya masih tidak bisa menerima. Ada perasaan tidak bisa menerima atas ujian, atas cobaan yang saya hadapi ini. Saya masih sering bersedih dan melihat banyak teman-teman yang mempertanyakan itu. Bahkan banyak sekali orang-orang yang WA hanya untuk memarahi saya. Mereka menanyakan dan mengatakan bahwa kenapa kamu menunjukkan sisi lemah? Kenapa kamu sering menunjukkan bahwa kamu itu lemah dan tidak bisa melawan mereka? Seharusnya kamu membalas apa yang dilakukan Polycardos. Banyak sekali orang-orang yang WA dan juga memarahi saya karena hal tersebut. Dan jujur teman-teman, ya jujur, saya masih sangat sedih kalau banyak orang-orang yang WA seperti itu. Karena kalau mau jujur, saya kehilangan banyak hal. Bahkan saya menjual banyak benda untuk perjuangan tahun lalu, untuk biaya tahun lalu. Ini membuat saya kembali mereview, melihat sejenak, kembali berpikir. Dan saya yakin bahwa ujian yang Allah berikan ini memang untuk menguji keikhlasan saya dalam perjuangan ini. Apakah saya tetap akan berjuang walau tanpa bantuan dari siapapun? Apakah saya akan tetap istiqomah kalau kemungkinan buruk terjadi kepada saya? Tetapi saya yakin pengalaman tahun lalu membuat saya lebih kuat untuk menghadapi cobaan yang terjadi tahun ini. Untuk itu saya menyatakan bahwa saya tetap akan berdiri tegar untuk menghadapi fitnah dan upaya Polycardos untuk membungkam saya. Saya akan tetap tegak lurus
perjuangan bahwa segala yang saya lakukan itu lillahi ta'ala. Bahkan walau hanya tersisa saya sendiri tanpa bantuan siapapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat perhatian teman-teman selama ini. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Nah, inilah bedanya teman-teman. Bagaimana Terry Pardede itu meninggalkan dunia gemerlap entertainment. Ninggalin. Untuk apa? Untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Inilah orang-orang yang sudah menemukan kebenaran. Hidupnya bukan lagi untuk dunia, tapi untuk akhirat. Ini jadi pertanyaan buat kita. Bagaimana dengan kita? Masih sibuk hanya dengan dunia? Coba saya tanya. Ada yang bilang, loh, kan dunia penting juga, Bang. Yes. Ya, kita juga harus ada dunia, nggak mungkin 100% untuk akhirat. Cuman masalahnya gini, teman-teman. Kalau kita mengejar akhirat, dunia yang akan ngejar kita. Kalau kamu ngejar dunia, dunianya kabur terus. Nggak ketemu-temu. Kalau kamu ngejar akhirat, maka dunia yang akan ngejar kamu. Kan lebih enak dikejar. Ya, betul nggak? Lebih enak dikejar sama dunia daripada kita yang ngejar dia. Kita lihat Terry Pardede, ninggalin semua teman-teman, nggak ada masalah. Kita lihat artis-artis yang memilih hijrah, bayangkan. Nggak gampang itu teman-teman. Nggak gampang. Nggak semua orang sanggup. Nah, Terry Pardede bilangnya apa? Dia belajar Islam karena penasaran. Penasaran dengan konsep siapa itu Tuhan yang benar. Bagaimana dunia diciptakan. Dan menurut dia, kalau ada sosok ya atau Tuhannya lebih dari satu, ini kacau. Kacau ya, menurut dia. Dan setelah dia membaca Quran, mempelajari Quran, dia melihat kebenaran yang ada. Apalagi setelah dia membaca An-Nisa tentang Nabi Isa alaihissalam ya. Itu luar biasa dan banyak sekali orang-orang yang menemukan hidayah setelah melihat perspektif Nabi Isa alaihissalam dari sudut pandang Islam. Bahwa Nabi Isa tidak pernah disalibkan. Nabi Isa diselamatkan. Kenapa Nabi Isa diselamatkan? Karena orang fasih yang pasti akan dihukum. Orang fasih yang akan mendapat ganjaran. Dan jangan lupa, orang yang mati di kayu salib adalah orang terkutuk. Jadi tidak mungkin Allah membiarkan nabinya menjadi manusia terkutuk. Betul tidak? Masa nabi jadi manusia terkutuk? Jadi tontonan? Jadi bahan framingan orang, oh itu adalah nabi yang terkutuk. Kan nggak mungkin. Untuk itu, Nabi SAW diselamatkan. Ya, beliau angkat. Dan itulah bentuk kasihnya Allah kepada Nabi Isa. Terus siapa yang disalibkan? Ya tentu saja orang fasik. Orang fasik dan pengkhianat itu wajib mendapatkan hukuman. Karena dikatakan yang menerima hukuman adalah pengkhianat. Siapa pengkhianatnya? Ya, silakan dicek. Siapa yang paling terkenal sebagai pengkhianat? Terus kita lihat apakah dia mati atau tidak. Mati. Kita lihat bahwa cerita si pengkhianat ini mati ya. Yudas mati. Bagaimana perspektif agama Kristen? Mati juga. Matinya gimana? Mati dengan terkapar, isi perut keluar. Loh, kok bisa isi perutnya keluar gitu? Kenapa dia mati? Bagaimana mungkin orang yang baru dapat uang begitu banyak, baru menjual bosnya, dapat duit, bukannya foya-foya, malah bunuh diri. Betul tidak? Bunuh diri. Dan nggak ada yang lihat bunuh dirinya. Nggak ada yang lihat. Siapa saksi bunuh diri? Nggak ada. Ada yang bilang dia gantung diri. Ya, gantung diri. Ada yang bilang dia jatuh di jalan. Tapi yang pasti dia mati. Nah, faktanya kan itu. Dia mati, terus isi perutnya keluar. Loh, kok bisa isi perut keluar, teman-teman? Artinya ada bolong, ada lobang. Kalau orang mati nggak bisa isi perut kamu keluar, kecuali dilobangi. Kok bisa dilobangi? Kok ini agak mirip ya dengan orang yang disalib yang ditusuk lambungnya. Karena yang disalib itu ditusuk lambungnya, teman-teman. Ada kejadian dia ditusuk lambungnya. Kalau ditusuk, artinya terbukalah perutnya kan. Ada lubang di perutnya yang bisa menjadi tempat keluar isi dalam perutnya. Loh, artinya mayat itu siapa? Kan begitu. Kalau Islam itu si pengkhianat, cocok ceritanya. Cocok. Jadi mayat tersebut setelah diketahui itu bukan Nabi Isa, ya udah dibuang aja di jalan. Dibuang di jalan. Ya, karena rupanya salah. Dan kalau kita lihat juga dari proses dari pengadilan Pontius Pilatus sampai disalibkan, nggak ada adegan mama sama anak sedih-sedihan, peluk-pelukan. Nggak ada adegan mamanya bilang, "Oh, jangan salibkan anakku, jangan bunuh anakku, apa salah anakku?" gitu kan. Karena normalnya manusia, ya ini kalau manusia normal teman-teman ya. Kalau teman-teman punya pandangan nggak normal, ya beda.
Yang namanya ibu, walaupun anaknya bajingan, selama ibunya sayang dengan anaknya, dia pasti akan memohon supaya anaknya diampuni. Dia akan memohon supaya anaknya dilepaskan. Itu yang normal. Kecuali yang nggak normal. Betul tidak? Ada nggak adegan itu? Mamanya minta tolong anaknya jangan disalibkan, ataupun anaknya bilang, "Mak, saya ditangkap." Nggak ada, teman-teman. Kok bisa? Jangan-jangan mamanya pun bingung, ini siapa? Orang bilang, ini anakku yang mau disalibkan, mau dihukum mati. Tapi kulihat kok bukan anakku. Karena yang namanya mama nggak mungkin nggak mengenali anaknya. Betul tidak? Seorang mama, seorang ibu pasti bisa mengenali anaknya. Orang lain mungkin bisa nggak kenal, tapi orang tua pasti kenal. Itu insting seorang ibu, teman-teman. Itu Allah berikan spesial. Ya. Jadi itulah yang membuat Tere Pardede merenungkan ya, mempertimbangkan bahwa oh inilah versi yang menurut dia lebih benar, ya, versi yang benar. Dan kita lihat bagaimana Tere Pardede setelah mualaf kehidupannya luar biasa, teman-teman. Ya. Dan semoga kisah hidup Tere Pardede ini bisa menginspirasi Asmiranda. Jadi tujuan kita putarkan adalah menginspirasi. Konten ini kita buat untuk mengedukasi dan menginspirasi teman-teman untuk menjadi pribadi lebih baik. Buat Asmiranda, semoga dia bisa mendengar dan dia bisa bercermin. Merugi sekali kita kalau hanya mengejar dunia, teman-teman. Merugi sekali. Ada orang kan berpikir, oh dunia penting lah bang. Nggak ada duit, nggak bisa perawatan. Nggak bisa tidur di tempat yang nyaman. Nggak ada mobil, waduh sedih. Ingat mas, itu semua titipan. Dan sementara, teman-teman. Semua sementara. Saya kalau lihat orang begitu ngejar dunia, saya sedih. Apalagi kalau sampai ada orang tuh ngejar dunia sampai nggak ada waktu sama keluarga. Mohon maaf saya katakan, teman-teman. Terlepas alasannya, wah saya kan kerja keras, ya saya banting tulang ini kan demi keluarga. Kalau demi keluarga, kenapa kamu nggak punya waktu dengan keluarga? Betul nggak? Contoh nih kamu bilang, wah dengan gini saya bisa dapat 30 juta sebulan. Kenapa harus 30? Kenapa nggak 20 aja yang 10 jutanya waktunya dipakai sama keluarga? Coba saya tanya. Banyak orang bilang gitu kan, wah saya kerja mati-matian demi keluarga. Tapi lu nggak punya waktu dengan keluarga. Dan jangan lupa, ya jangan lupa teman-teman, yang memisahkan kita itu adalah waktu. Semua masalah waktu. Kamu sama keluargamu tuh berapa lama sih bisa bareng? Contoh sama orang tua. Bisa berapa lama sama orang tua? Kan nanti masalah waktu siapa duluan berpulang kan gitu kan, duluan berpulang. Jadi ya gunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Pas masih bisa sama-sama. Jangan nanti malah udah nggak bisa sama, nyesal. Banyak orang gitu ya, penyesalan yang datang. Nah, itulah saya bilang, untuk apa kejar dunia? Untuk apa? Secukupnya saja sudah. Karena yang kita inginkan itu adalah di akhirat. Dan ingat, kita nggak bisa bawa apa-apa. Nggak bisa bawa apa-apa, teman-teman. Ini ibaratnya kayak cerita orang ini ya. Dia lihat harta karun, wah, diambil semua harta karunnya. Rupanya di pintu keluar nggak boleh bawa apapun. Ya, nggak bisa lewat dia kalau bawa barang. Mau nggak mau dia lepas. Dia harus lepaskan juga, sama aja. Jadi selalu anggap semua harta benda kita tuh ya titipan, teman-teman. Titipan. Apalagi ada orang yang lebih bodoh ya. Ada orang tuh yang kerja keras, saya ingat sekali. Kisah tentang ada orang kaya, dia kerja keras mati-matian. Ngumpulin semua harta benda. Nggak ada waktu untuk istrinya, nggak ada waktu untuk anaknya. Begitu dia meninggal, istrinya nikah lagi. Istrinya nikah lagi, teman-teman. Ya. Sekarang yang beruntung, sebenarnya rezeki yang dia cari, itu untuk siapa? Untuk dia atau untuk suami baru istrinya? Coba saya tanya. Suami barunya datang, suami baru istrinya, datang tinggal nikmati hasil. Yang kerja keras, bapak tadi. Sedih nggak? Itulah saya bilang, cukup. Ya, secukupnya aja, teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan, dan semoga kisah Tere Pardede ini bisa menginspirasi, dan membuat Asmiranda sadar ya, bahwa dunia sementara lah. Kembalilah, renungkanlah, pikirkanlah. Apalagi ayahnya saja mualaf, teman-teman. Bayangkan, ayahnya saja, itu mualaf. Kok malah anaknya murtad? Kan sedih kita dengar ya. Apalagi murtadnya, ya mohon maaf. Kalau memang mengenal, karena iman, karena percaya, oke. Wah, saya ngerti sekali tentang Trinitas. Bahwa Trinitas itu Tuhan yang benar. Ya itu nggak masalah. Masalahnya kamu murtad karena apa? Terus kamu ngerti nggak konsep di sebelah?
Banyak orang beragama tuh nggak ngerti konsep agamanya, nggak ngerti Tuhannya, nggak mengenal Tuhannya. Silakan dicek, banyak sekali orang beragama nggak kenal Tuhannya, teman-teman, nggak kenal. Ini memalukan, memalukan sekali. Orang beragama nggak kenal Tuhannya. Dan kita sudah buktikan. Ditanya, mutar sana, mutar sini. Tuhanmu siapa? Ini. Loh, yang ini siapa? Oh, Tuhan juga. Ada berapa Tuhan? Satu. Loh, kok bisa satu? Jadi kalau berantem di Tuhannya, beda pendapat, siapa yang berkuasa? Oh, yang ini. Loh, jadi yang lain Tuhan kecil dong? Oh enggak, sama, setara. Nah, mutar lagi, mutar lagi. Bahkan sudah 2000 tahun masih mutar, teman-teman. Dan saya yakin ini sampai kiamat. Sampai kiamat akan mutar terus siapa Tuhannya. Sampai sekarang aja denominasinya terus bertambah kan. Pemahaman tentang Tuhannya terus bertambah. Nggak cocok terus. Ya karena itu. Kebingungan. Ya, kebingungan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.